Jadi untuk menyiasati market yang tidak jelas, ini market tidak jelas yang begini nih, ya market tidak Ya. jelas itu ketika kita entry buy ternyata turun, ketika kita entry sell marketnya naik lagi begitu, ya mudah-mudahan bisa diterima Pak. Iya Pak, Oke. terima kasih Pak. Ya. Ya, Mohon ada, izin Pak Wijaya, nggih, mau bertanya silakan, nih. nggih, silakan Pak. Ya, dengan Pak Mulyadi Pak Wijaya. Ya, silakan Pak. Ya Pak, saya mau tanya Pak ya, masalah uh, hedging. Ya. Nah, dari contoh umpamanya kita beli, ternyata harga turun. Mm-mm. Nah, kemudian kita kunci dengan sell. Mm-mm. Apakah efektivitas kita untuk hedging kayak ginian, dan Oke. kalau efektivitas jaraknya hedging itu berapa? Mm-mm. Nah, kalau tidak gimana? Mohon penjelasannya Pak. Oke. Terima kasih. Baik. Terkait hedging, saya tidak pernah merekomendasikan. Hedging ini eh, kondisi yang membingungkan. Artinya kondisi pasar yang membuat kita bingung. Maka ketika di buy kita sell dengan lot yang sama. Nah, sekali lagi saya tidak pernah rekomendasikan dan gunakan yang namanya hedging karena ini selalu nanti menjadi bumerang kalau kita tidak berpengalaman. Ya, terus solusinya bagaimana? Ada banyak cara, ya kecuali memang pakai yang pending order tadi. Yang pending order misalkan eh, dua-duanya kena, itu kan bukan niat kita untuk hedging. Jadi hedging itu atau istilahnya locking ini menjadi bumerang dan saya tidak pernah rekomendasikan yang namanya locking. Yang selalu saya rekomendasikan adalah recovery, tapi bukan dari hedging. Recovery. Oke, yang pertama paling cepat adalah cut loss, tidak usah terlalu pusing. Pertama, recovery yang paling penting, yang paling pokok adalah cut loss. Bagaimana menentukan cut loss? Ya, kemarin kita sudah singgung, nanti kita akan coba bahas lagi. Cut loss ini bisa beraneka ragam, tergantung kondisi pasar, kondisi pasangan mata uang atau pasangan komoditas yang apa yang kita gunakan. Karena sangat berbeda angka nanti. Nah, saya tidak menaruh dengan angka karena nanti teman-teman yang belajar di sini bukan hanya di forex, bukan hanya di binary, tapi ada juga yang menggunakan indeks, ada juga menggunakan saham. Maka saya menggunakan yang standar. Yang saya gunakan adalah area support dan resisten untuk menentukan kapan kita cut loss atau kondisi ketahanan ketahanan kita. Karena berbeda-beda ketahanan nanti. Ya, kondisi normal kalau di XAU ya sekitar 500 pip. Kalau di EU Euro USD ya cuma sekitar 250 pip. Ini adalah angka-angka yang tidak harus begini. Ini salah satu contoh saja. Ya, jangan menggunakan hedging karena hedging itu sangat rawan tanpa kita punya keahlian. Ketika dua-duanya kena, saya pastikan pasti ruginya karena sangat jauh, sangat berat. Lebih baik di cut loss atau dilakukan switching. Apa switching ini? Switching ini mengganti orderan. Jadi kalau misalkan awalnya kita buy 0,1, kemudian ternyata marketnya turun. Nah, turun ini kita uji di area retrace itu atau retracement. Kalau area retrace dilewati, maka kita bisa lakukan switch. Yang buy ini misalkan di sini harga. Ketika mencapai 500 pip misalnya, ini contoh ya, bukan tidak harus angkanya, yang penting lihat di chartnya nanti. Ketika menyentuh misalkan 500 atau ini area retrace dan dilewati, maka ini kita bisa close dan sell sesuai dengan kondisi yang kita lihat marketnya
berpeluang lanjut di sana. Nah, untuk menempatkan begini kita bisa menaruh dengan sell stop misalkan. Maka ketika saya entry buy 0,5 misalkan, terkadang saya pakai pending order sell stop, lotnya 1,25 atau 0,75 ya, dengan jarak tentu sesuai dengan ukuran saya bisa bermacam-macam, bisa 500, bisa 700, karena yang saya jadikan patokan adalah kondisi pasarnya, bukan di angkanya. Kalau di angka itu relatif sekali, maka belajarlah nanti dengan mengukur garis jarak-jarak itu. Kalau kita terbiasa nanti gampang, kalau tidak biasa bingung di mana dan di mana. Ya, saya kasih contoh begini ya, biar teman-teman juga nanti setidaknya ada gambaran. Contoh misalkan begini. Nah, misalkan ini tekanan sell kuat, oke, saya masuk di sini sell. Ya, saya contohkan, saya masuk di sini sell. Ya, sell dengan harga 1783 misalkan 45. 1783.45. Saya taruh di sini sell 1783,45 misalkan. Kemudian untuk antisipasi takutnya karena ini buyer juga tekanannya kuat, takutnya naik lagi, maka saya buat pending order untuk menjaga. Pending ordernya taruh di mana? Ya, bisa kita taruh mungkin di sini. Ya. Kemudian jaraknya berapa? Kita ukur jaraknya, misalkan jaraknya dari ini ke sini 500. Ya, kalau saya terkadang ya melihat seperti ini. Dari area titik support dan resistennya. Ini pasang buy stop. Oke, dengan harga misalkan di sini 1788.40. Oke, saya coba di sini saya kasih keterangan buy stop 188, lotnya 2 kali. Misalkan yang bawah adalah 0,5, ini lotnya 1,00 atau 1,25. Saya biasa 1,25 soal. Di harga 1788.40 misalkan. Nah, untuk menaruh kita sell stop begini, maka usahakan lebih besar lotnya. Jangan sama. Kalau sama nanti ngelok lagi namanya. Kalau sama itu namanya ngelok, tidak menyelesaikan masalah nanti. 0,5 misalkan. Ya, sehingga peluang yang nanti kita dapatkan bagaimana? Ketika nanti misalkan ini naik kuat di sana, maka ini bisa menyelamatkan. Bagaimana kalau menyentuh turun lagi? Bagaimana kalau menyentuh terus turun lagi? Maka disinilah diperlukan yang namanya latihan. Kalau nanti ternyata turun lagi, ya misalkan ternyata turun lagi, dilihat waktunya bagaimana. Kalau waktunya masih panjang dan berada di dekat sini, ya biarkan saja dulu, karena masih tidak ada kejelasan. Yang penting kalau lotnya besar, maka yang fokus kita selesaikan adalah yang besar. Yang fokus kita adalah yang besar. Atau misalkan tidak mau pakai stop buy stop, kita bisa pakai sell limit pun tidak masalah. Jadi cara menyelesaikan, cara recovery ini tidak harus dengan buy stop, sell stop, bisa juga dengan limit. Contohnya begini. Ya, sekarang saya kasih contoh, ini bukan stop tapi ini limit. Sekarang ganti sell limit. Ya, sell limit misalkan lotnya begitu. Jadi harapan saya ketika menyentuh area ekor ini, dia kembali dulu. Walaupun tidak semuanya, tidak selalu, tapi perhitungan saya misalkan separuh aja, tidak usah muluk-muluk lah. Atau agak naik, luruskan di sini. Ya misalkan di sini tidak masalah. Tujuan kita melakukan recovery bukan semata-mata kita membalas dendam, tetapi setidaknya meminimalkan kerugian.
Sehingga misalnya ini naik sekian, ini kan yang ini rugi. Misalkan ini marketnya betul-betul naik, kemudian kesangkut yang atas, kemudian turun. Maka di sini rugi 360 pip. Ya, 360 pip rugi kita. Yang di bawah, kita tinggal mengalihkan ya berapa lot kita. Nanti akan dihitung oleh sistem, kita tidak perlu. Ini adalah satu gambaran saja. Misalkan kita minusnya dari sini tadi 360 misalkan ya. Ini ngomong jeleknya. 360 kali 0,5, maka rugi kita adalah 180 dolar. Sementara plus kita, profit kita itu dari sini, dari yang kita entry tadi, yang kita pasang pending order, sell limit ini kena sampai di sini 182 dikali 1,25, 227 dikurangi 180, masih profit 47. Ini adalah bagian dari strategi recovery, dan ini harus dicoba. Kalau misalkan ternyata tidak naik seperti ini, ya kita kan profit. Yang sell ini kan profit sudah. Yang sell ini setidaknya profit 133 pip kalikan lot kita. Yang ini yang atas ini tidak kena, tidak jadi order, dihapus. Yang di bawah ini profit sudah selesai, yang atas juga dihapus semuanya, selesai. Ya, jangan pakai locking. Tapi seandainya ini gambaran, seandainya terpaksa menggunakan locking bagaimana? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, yang penting mampu menyelesaikan. Contoh begini, kalau misalkan ini ternyata tadi di sini buy, kita misalkan order buy 0,5, kemudian ternyata marketnya turun. Nah, turun ini ketakutan, karena yang dibaca adalah sell, tidak punya konsep. Biasa orang bingung itu, satu melihat kondisi pasar yang bingung, yang kedua dia tidak punya konsep dasar, masih bingung membaca marketnya. Apalagi ketika buy, marketnya turunnya belum apa-apa, baru mungkin 100 pip sudah bingung. Sehingga ketakutan yang terjadi karena tidak mampu membaca peluang dan pasarnya itu langsung dihantam dengan sell. Ya. Dengan berpikir ini akan aman. 0,5 sama. Ya, padahal ini masuk di dalam fase yang membuat kita pasti akan rugi. Yang kondisi seperti ini, karena kebingungan tadi, orang takut begitu. Takut karena melihat peluangnya pasarnya memang sideways, ya kita memaksa diri masuk di sana. Padahal memang betul-betul di awal sudah kita banyak menjelaskan, kalau kondisi sideways membahayakan, lebih baik kita menunggu. Kemudian kalau misalkan kita entry buy, kan ada namanya recovery. Batas kerugian itu di mana? Nomor satu setelah kita entry adalah melihat di mana batas kerugian. Kalau buy berarti ruginya di bawah. Di sini ada area rejeksi sebagai area support, taruh di bawahnya di sini. Ini adalah area SL atau stop loss kita, batas kerugian maksimum yang harus kita terapkan. Ya, sebenarnya titik aman pertama sudah kita taruh di sini. Paling pun kalau misalkan toh ini misalkan rugi misalnya, ya tadi di mana tadi ya, di sini misalkan ya. Kalau misalkan rugi paling sekitar 696. Ini sudah mentok rugi kita karena sudah batasi dengan rugi kita 696 dikali 0,5. Ya inilah rugi kita 348. Maka kalau kita trading, yang pertama kita jaga adalah ketahanan. Kalau kita ketahanan di bawah 2000, yang begini sudah keder sudah nanti. Ya, ketahanan saya tidak pernah mengajari ketahanan di bawah 2000 ya. Paling tidak ya 2000 ke atas. Itu harus sniper dan betul-betul memahami tekniknya. Kalau belum apa-apa sudah menggunakan lot besar, ketahanan kecil, ya begini tidak bisa kita membuat menaruh batasan kerugian yang cukup jauh, tidak bisa. Karena habis dimakan koreksinya nanti. Yang ini yang salah awal, salah kaprahnya menghitung ketahanan yang salah sudah. Modalnya 100, lotnya 0,1. Tidak bisa, ditunggu sampai tidak bisa di sini ya selesai nanti.
Bergerak sampai di sini, ini sudah 690-an. Modalnya 100, ketahanan cuma 1000. Ya tinggal tulangnya nanti. Dagingnya habis dimakan floating itu. Maka yang pertama kali kemarin saya sampaikan adalah manajemen money management atau manajemen keuangannya, manajemen ketahanannya. Sehingga kalau ditarik begini sudah ditempatkan pasukan keamanan di sini, ibaratnya aman sudah. Aman di sini bukan berarti tidak mungkin rugi. Aman di sini yang saya maksudkan adalah modal besarnya terlindungi, tidak mungkin habis meskipun marketnya panjang sepanjang-panjangnya karena sudah dibatasi di sini. Namun demikian bukan berarti kita menunggu kerugian dijemput, bukan berarti begitu. Nanti kondisi turun, kondisinya misalkan market turun, ya kita harus tetap mengikuti dinamikanya. Ya, ini adalah salah satu bagian dari manajemen resiko. Ya, tadi yang ditanyakan memang terkait dengan hedging. Walaupun saya tidak merekomendasikan, saya akan jelaskan sedikit saja, tidak masalah. Ya, misalkan di sini buy, kemudian di sini sell. Kapan kita keluar? Keluarnya menunggu sampai breakout, baik di atas maupun di bawah. Biarkan dua-duanya bergerak, biar saja. Walaupun yang sell profit jangan disentuh. Karena kalau disentuh sekali saja, trennya kuat ke bawah, habis nanti. Karena buy-nya masih ada bercokol di sana, belum selesai. Nah, rata-rata yang termasuk saya dulu alami ketika di hedging begini, market turun sedikit plus kita sudah senang minta ampun yang bawah ini profit, kita close yang profit. Tidak sadar di sana kita memelihara harimau yang belum dikandangi, yang belum dikasih keamanan. Maka ketika trennya kuat ke bawah terus-terusan sampai ke bawah, tidak bisa bergerak apa-apa. Mau diselamatkan kalau terlalu jauh tidak bisa. Mau ditambahi, di averaging, di hedging, sama saja tetap rugi. Menunggu waktu yang begitu. Kalau misalkan lotnya cukup besar, ketahanannya kecil. Maka yang penting kalau misalkan terlanjur di hedging, tunggu sampai ada kepastian. Kepastian itu kepastian geraknya, nyatanya secara visual kemana. Kalau ini trennya belum jelas, kita tunggu sampai jelas. Jelasnya tunggu breakout ke bawah atau ke atas sekalian. Breakout itu harus tebal. Ya, dinding yang berat pun harus paling tidak harus dilewati. Ya, paling tidak harus breakout panjang begini. Breakout ke atas atau ke bawah panjang sekali. Kalau ke bawah ya harus breakout yang bawah sekalian. Yang bawah sekalian harus di breakout ini. Nanti bagaimana kita menyelesaikan? Nah, menyelesaikannya nanti kalau misalkan model seperti ini, tunggu stabilnya. Kalau sudah mulai stabil, pergerakan sell misalkan mulai stabil, maka yang kita utamakan adalah yang sell dulu kita close, yang profit karena arah satu arah. Sementara yang buy bagaimana? Buy menunggu koreksi. Menunggu koreksi. Nah, ketika ada koreksi kita close dengan cepat. Namun demikian misalkan terlanjur ini turun lagi, ya tidak ada jalan lain kecuali di close lagi sudah. Itulah resikonya kalau kita menggunakan hedging. Ya, sangat susah dan sangat berat. Saya pun yang sudah lama model-model begini, saya jarang menggunakan yang namanya hedging karena ujung-ujungnya pasti rugi dan membahayakan. Yang paling pokok dan paling penting, yang paling gampang adalah pembatasan dengan SL atau cut loss. Yang paling gampang. Ya, kalau cut loss kan tinggal dibatasi di angka berapa, kemudian nanti tinggal di close saja. Itu akan lebih cepat dan membuat saya tenang. Dan itu sering kita sampaikan ke teman-teman, ketika rugi tidak perlu menunggu lama, bahkan saya cut loss duluan. Kemudian setelah itu baru berpikir lagi. Ini adalah salah satu bagian dari recovery juga, atau bagian dari pembatasan kerugian. Yang pertama dengan cara cut loss, yang kedua dengan switching, yang ketiga terakhir dengan averaging namanya.